untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab ketika kita berhadapan dengan Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu hati yang tulus dan kudus dan berkenan kepadanya. Kita mengangkat satu penyembahan dulu bagi Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa bagi kemuliaan-Mu. Segalanya oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa bagi kemuliaan-Mu. Segalanya oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, kami bersyukur Pak.
padamu Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang terima kasih ya Tuhan, syukur bagimu atas segala kasih dan kemurahan-Mu, di mana ibadah kami boleh dimulai dan kami akan terus memuji Engkau, karena kami tahu Engkau Allah yang patut dipuji, dimuliakan. Itu sebabnya kami terus memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, Tuhan kita luar biasa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan ya, sebab Dia ajaib dan luar biasa. Tuhan hebat, haleluya. Datang kebaiknya dengan hati bersyukur, segala pelajarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Mari datang kebaikan, datang kebaiknya dengan hati bersyukur, segala pelajarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Bersyukurlah sebab Dia baik. Dia Tuhan yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang memenuhi segala sesuatu apa yang kita perlu, yang kita butuhkan. Dia tak pernah tinggalkan kita. Dia tak pernah kecewakan kita. Oh. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, bahwasanya ku selamanya, bahwasanya ku selamanya, bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, ya. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita akan masuk ruang kesaksian. Siapa yang mau bersaksi, dipersilakan. Pak Pendeta Komingguan, persilakan ruang kesaksian. Ya, silakan teman-teman yang mau kesaksian. Ayo, Ibu Grace. Gimana kabarnya Bu Grace? Ayo berbagi kesaksian yuk buat kemuliaan nama Tuhan. Bu Messi gimana? Yuda anaknya sudah sembuh. Puji Tuhan. Baik kan Pak, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Ya, terima kasih untuk doa-doanya. Bu Adeline masih Bu Messi masih capek ya? Kenapa Pak? Capeknya belum hilang ya? Tapenya belum hilang. Suaranya Pak, suaranya bikin KKR terus kan jadi suaranya tuh. Kemarin saya lihat semangat di PMD tuh prayer worship doanya Bu Messi. Oh yang hari itu malam Pak. Yang semalam. Semalam ya. Pak. Itu kan ya, yang semalam. Ya itu kan habis melayani Pak. Jadi apinya masih menyala. Masih berapi-api. Haleluya. Si Pak Johannes masih di mana nih Pak Johannes? Baru pulang dari pabrik. Ini lagi di kantor nih di Jakarta tempat kerja. Oh iya. Tadi di pabrik tadi. Wah susahnya cari duit ya ampun. Haleluya. Untung masih kuat Pak cari duit. Biasanya banyak yang buang Pak. Kenapa? Anak gua? Biasanya banyak yang buang. Duitnya banyak yang buang. Ya kalau banyak orang saya pungutin, Ibu Ivon tolong kirim namanya BCA juga boleh. Bu Adeline, apa kabar Bu Adeline? Lagi hujan Pak di sini. Sudah mulai. Jadinya tidak kedengaran. Oh lagi hujan. Iya, hujan deras banget. Waduh, suruh kirim ke Jakarta itu hujannya di Cengkareng aja. Pengen tadi kesaksiannya lagu Batak Pak. Aduh tapi hujan. Ada Erikson dong kesaksian nih, udah lama nih Ada Erikson. Sibuk terus. Iya, kesaksiannya ya sehat-sehat selalu Pak. Ya aja tuh apa namanya supaya fit gitu karena asam lambungnya masih sering kumat. Didoakan. Asam lambung kumat gara-gara apa ya? Kalau itu Pak, kalau apa namanya telat makan, banyak berpikir, banyak pikiran. Makanya udah banyak yang buang kok masih dipikirin. Bukan ada penyakit apa Bu Ipon, penyakit insomnia, nggak bisa tidur. Oh iya kalau asam lambung mesti banyak istirahat. Iya, kita mau itu Pak Pendeta Komingguan tahu tuh sampai jam berapa masih online terus. Iya, saya juga gitu. Kadang-kadang kan saya udah ngantuk nih jam 9. Saya tidur nih. Kalau udah bangun jam 12, setengah 1, itu saya nggak bisa tidur loh. Kadang-kadang sampai jam 2, jam 3. Udah kelewat jamnya. Bingung juga itu, kenapa itu ya. Padahal saya udah doa, saya udah nyanyi, udah nyembah. Nggak bisa tidur loh. Malah tambah seger. Akhirnya mau sama siapa nih saya ngobrol. Iya ya. Itu mesti sama saya tuh Pak. Bangun,
Terus kita bikin kopi, Pak. Iya. Baru kita bisa ngobrol tuh, Pak. Iya, maunya kita dekat tempatnya Pak Aripat ya. Iya. Kita bisa bikin kopi itu. Kita ngobrol-ngobrol Pak Manik tidur. Iya. Saya suka kopi Medan itu. Wah, Iya, sama Tri Medan. kopi Bengkulu tuh enak itu. Mestinya Pak Manik sama Bu Messi beli itu. Kenapa saya ngomong enak ya? Karena kan besan saya orang Bengkulu. Oh, iya. Kemarin waktu datang, Bengkulu di mana, Pak? Itu kan. nggak tahu ya. Cuman dia Oh. waktu datang kan kemarin cucu saya yang keempat kan lahir kan saya Sabtu tanggal 5 Agustus. Iya. Dia bawa kopi tuh, tapi saya nggak berani minum kopi. Kenapa? Oh, kirim sini aja, Pak. Kopinya keras. Jantung bisa debar-debar. Ya, benar. Kirim sini aja, Pak. Akhirnya saya kasih mantu saya, Oh, saya yang nomor 1 tuh gila ngopi tuh. oh, iya. Sama sama ini satu hari dua kali. Aduh, Tapi dia kalau minum kopi nggak pakai gula sih Pak dari dulu. Ah, iya, jangan pakai gula. waduh, nggak pakai gula aja tambah debar-debar itu. Oke juga ya. Dia kalau Iya, berdebar-debar kalau lihat sesuatu Pak, baru dia berdebar-debar. Kalau kopi dia nggak berdebar-debar. Iya. Waduh. Dosisnya diturunin dong, Pak. Jangan gitu. Kalau Nggak biasa. bisa, Pak. Itu saya nggak pakai gula. 2 sendok teh kecil. Ya. Memang airnya setengah. Saya nggak kasih full. Kalau full, saya nggak bisa nikmat kopi. Iya. Tapi debar-debar itu jantungnya. Oh, berarti Nggak ya kuat. nggak kuat ya. Iya. Saya juga pernah minum kopi, tapi kopi itu dulu ya. Kopi saset itu loh, apa tuh namanya? Grande. Apa ya? Grande. Ya, Ya. pokoknya yang warna merah itu yang udah pakai. Padahal kan sebenarnya kalau kopi-kopi yang kayak gitu kan sebenarnya nggak bagus juga sih minum kopi kayak gitu, kopi saset. Ya, Tapi itu karena kopi saya palsu itu, Bu, kopi palsu. Kopi saya palsu. pergi ke rumah orang dikasih suguhin itu, saya udah bilang saya nggak minum kopi, tapi dia bilang udah cobalah, ya udah akhirnya saya minum. Saya 3 hari nggak bangun. Padahal minum kopi ini nih yang di saset-saset itu kan padahal kopinya kan udah sekian persen ya, daripada kopi-kopi murni gitu justru malahan apa namanya agak keras. Tapi saya minum itu kopi saset, waduh 3 hari terguling-guling, nggak bisa bangun. Itulah kopi. Karena juga nggak ada duit sih, jadi karena nggak ada duit juga Pak, jadi nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun, nggak ada duit. Kalau ada duit ya bangun. Jadi tidak selamanya kopi itu membantu apa ya, nggak bisa tidur, tidak selamanya seperti tema kita pada hari ini. Itu Pak Hari biar dikasih kopi 1 teko, kalau ketemu bantal ngorok aja dia sih. Nggak ngaruh kopi. Nggak pernah ngaruh dia kopi, wah. 1 ember kayak kopi, ketemu bantal langsung kereta bunyi. Oh. Bu Ipon kalau suami minum kopi harus ada di sampingnya yang ngobrol. Kalau Ibu Ipon tinggalin ya ngorok Pak Aripatnya. Apa gunanya kopinya? Oh, haleluya. Pak Manik, Bengkulu di mana Pak Manik? Perginya? Bengkulu Selatan dan Bengkulu Kota, mana Ibu? Oh, Kita semuanya kita pergi. iya. Kota mana? Karena jaraknya agak jauh-jauh, Iya, jadi memang terhalang jauh-jauh dengan di waktu. sana. Oh, Jauh-jauh memang. 2-3 jam perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Padahal itu naik betul. mobil. Betul itu. Kita kan waktu pelayanan juga gitu, jauh-jauh. Jangkauannya jauh-jauh dari gereja yang satu ke gereja yang satu. Udah itu jalanannya juga berbatu-batu dan tanah liat, Ibu. Iya betul, memang di sana memang begitu. Hampir sama dengan Lampung kayaknya kan? Ya, Lampung masih enak, tapi yang kebetulan Ini kita kalau hanya lewat saja Lampung. Hanya untuk persinggahan saja, kita hanya 1 malam di sana, pelayanan, baru kita lanjut ke Bengkulu Mana. Lewat Masuji ya? Iya, benar, Besuji dan Liwa. Iya, kalau di depannya situ apa tulang bawang apa semua itu jalannya bagus, tapi kalau Ya. masuk di Lampung Tambak Udang itu berjoget badannya selama berapa jam di Lampung. Makanya itu Bu Messi sama Bu Ning pinggangnya agak lumayan itu dipakein besi. Oh, iya, lumayan itu bersenggol-senggolan.
Ya, puji Tuhan. Iya. Dan kita mau dengar firman ya. Ya, Ya. silakan Bu Ipon. Silakan Pak. Itu kamu mau mie itu enggak yang di Ya, luar biasa saksian yang kita sudah dengar ya, berupa dialog cerita ya tentang kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, dan saatnya kita mau menerima berkat yang yaitu Tuhan Allah yang akan mengisi setiap kehidupan kita. Biarlah hambanya pada hari ini akan memberikan pesan-pesan Tuhan pada kita semua, sebagaimana apa yang Tuhan percayakan lewat bibir mulutnya. Puji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena selamanya kau hebat bagiku, kau ajaib. Selamanya kau ajaib bagiku, kau hebat. Selamanya kau hebat bagiku. Persilakan hambanya untuk menyampaikan. Ya, silakan. Berdoa. Mari. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Kedengaran suaranya? Oke, baik. Firman Tuhan hari ini menyapa kita dari Yeremia pasal 2 ayat 1-8 dengan tema tak selamanya. Tak selamanya. Kita baca firman Tuhan dari ayat 1-8. Judulnya adalah Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Pergilah, beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malah petaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripada aku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia, dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus, dan yang lekak-lekuk di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang, dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat dengan Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sampai sedemikian saja pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mendengarkan, melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang saya berikan adalah tak selamanya. Berarti kalau tidak selamanya, sesuatu di dunia ini tidak ada yang abadi. Kadang berubah-ubah.
Kalau ibarat kata-kata orang pintar, kalau teman itu tak ada yang abadi. Persahabatan kepada manusia itu tidak ada yang abadi. Terkadang relatif, melihat keadaan. Terkadang persahabatan itu melihat muka, melihat waktu. Tidak abadi. Sama seperti Tuhan yang senantiasa setia, walaupun kita tidak setia. Kalau kita tadi baca, ikuti dari ayat 1 sampai 8. Bagaimana Tuhan mengingatkan kembali bahwa bangsa Israel pernah memiliki hubungan yang sangat erat. Diumpamakan sama seperti seorang kekasih yang sedang memadu cinta, luar biasa mesranya, luar biasa kasih sayangnya. Ya, kalau ibaratnya barangkali Bu Grace pernah mengingat bagaimana dulu waktu masih berpacaran toh, kalau kakinya terantuk, sang lelaki berkata, "Di mana sakit sayang, babe?" Nah, kan begitu. Di mana sakit, di mana sakit. Walaupun tak terasa sakit, itu kakinya Bu Grace pasti akan ditiup. Sini, 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 sini. Tak tiup. Toh? Tapi begitu sudah jadi anak 1 atau 2, kaki terhantuk itu, matamu di mana? Mata kaki ada toh? Kenapa mata kakimu tidak berfungsi, bisa terhantuk? Begitu. Nah, tapi di sini bagaimana Tuhan itu berfirman langsung. Dia berkata, mengingatkan kembali umat Israel itu, bahwa umat Israel dan Tuhan itu memiliki hubungan yang sangat erat bagaikan sepasang kekasih yang sedang memadu cinta. Luar biasa. Seolah-olah kalau sepasang kekasih yang memadu cinta, walaupun banyak orang di situ serasa dunia ini adalah milik mereka berdua. Yang lain ngontrak. Ya, tidak peduli dengan siapa di sekelilingnya. Dan itulah keadaan. Bagaimana Tuhan memakai gambaran cinta dan perkawinan untuk membantu Israel mengingatkan kembali bagaimana hubungan Tuhan itu dengan mereka. Nah, dan kemudian bagaimana Tuhan juga menunjuk kepada perjanjian yang Tuhan buat dengan bangsa Israel, yaitu Allah adalah Tuhan mereka dan mereka adalah umat Tuhan. Tapi semua itu sia-sia. Perjanjian-perjanjian yang mereka buat itu diingkari, dilupakan begitu saja. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa ibaratnya sama seperti perbuatan seorang pengantin atau keluarga yang menghancurkan pernikahan. Tidak setia kepada suami atau kepada istri. Yakni merangkul para dewa kafir dan penyembahan berhala. Itu yang digambarkan Tuhan dalam perikop kita hari ini. Kemudian bagaimana tuduhan terhadap orang Israel melupakan budi. Tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan dengan apa yang sudah mereka lakukan kepada Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan itu di malam hari dan Tuhan itu di siang hari dengan awan dan api. Ya. Mereka melupakannya. Apa yang mereka perlukan ketika di perjalanan, makanan manna, walaupun itu berupa katakanlah kalau burung puyuh. Mereka lupa bagaimana Tuhan mereka. Tetapi akhirnya mereka meninggalkan Tuhan, tidak lagi mengasihi Tuhan, bahkan mereka berbalik arah, berputar, menyembah berhala, memeluk para dewa-dewa bangsa-bangsa yang sia-sia. Bapak Ibu yang kekasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya kasih tema, tak selamanya. Kalau ibarat lagu dunia, tak selamanya mendung itu kelabu. Kalau lagu begitu saya paling bagus, tapi kalau suruh WL di FM, jangan coba-coba. Pasti yang tutup kamera ini akan lari berhamburan. Ya, makanya saya tidak mau Pak Hari untuk WL. Karena begitu saya WL, belum WL sudah pada kabur semua. Ya. Bagaimana kita tentunya, kalau saya buat judul tak selamanya. Terkadang ya seperti saya katakan tadi pagi juga. Terkadang kalau kita melihat manusia itu dari sisi luar. Wah, hebat. Kita angkat jempol 5. 2 kaki, 2 tangan, bahkan 1 kepala. Itu gara-gara luar biasanya. Dan sering sekali saya katakan, jangan melihat saya waktu berkhotbah. Jangan melihat manusia, pendeta atau hamba Tuhan itu, ketika dia sedang berkhotbah, hebat luar biasa, seolah-olah dia malaikat ataupun panitia surga. Ya. Yang lain tidak akan masuk surga kecuali dia. Tapi ketika dalam kelakuan sehari-hari, lupa bahwa dia itu dipelihara oleh Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana bangsa Israel tadi diingatkan di sini.
ketika kita dekat dengan Tuhan, atau katakanlah ketika mesra-mesranya, ketika di awal kita berjumpa dengan Tuhan, itu luar biasa akrabnya. Bagaimana dulu saya alami ketika saya baru mengikuti program EE. Ya, itu luar biasa, pertobatan yang sungguh luar biasa. Pokoknya setiap saya lihat orang, oh jiwa yang harus diselamatkan. Ketika setiap saya lihat orang, jiwa yang harus diselamatkan. Saya tidak peduli siapa dia. Tapi setelah tahu bagaimana orang itu, setelah kita dekati, dia bertobat. Tetapi hanya di depan kita dia bertobat. Nah, di belakang, waduh, luar biasa. Nah, tentunya bagaimana Bapak Ibu, ketika di dalam kehidupan kita hari lepas hari tentunya, kita boleh senantiasa merasakan hubungan yang erat, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ya. Apakah kita merasakan? Terkadang ketika kita hidup susah, kita panggil Tuhan. Tuhan, kasihani aku. Tatap aku, pandang aku Tuhan. Tetapi ketika kita menikmati sedikit saja berkat yang kita rasakan bahwa itu bukan dari Tuhan, maka kita lupa. Makanya sangat sering sekali saya merasa, katakanlah, ironis ketika banyak hamba-hamba Tuhan ketika berkhotbah berkoar-koar di mimbar luar biasa semangatnya, berapi-api, bahkan berair-air. Ya. Berapi-api semangatnya, dibakar oleh roh Tuhan katanya. Tetapi ketika keluar dari mimbar kita bersama-sama, itu saya alami ketika dalam pelayanan ini. Dan Bu Messi sendiri tahu bahwa tak selamanya ketika kita satu pelayanan itu satu jiwa, satu hati, satu pikiran. Berbeda. Ya. Saya miris. Ketika hamba Tuhan di mimbar berkobar-kobar, semangatnya berapi-api, bahkan berair-air, keringat mengucur. Jemaat menyanjung, luar biasa hamba Tuhan ini. Tetapi ketika dalam prakteknya kita hidup bersama-sama, dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan orang yang dia sayangi, dia kasihi. Dia tidak memandang sama manusia itu semua di hadapan Tuhan. Dia menganggap remeh manusia itu. Dia menganggap kalau dia sudah lebih hebat kedudukan status sosialnya, maka orang yang di bawahnya itu tidak perlu diperhatikan, tidak perlu dikasihi. Maka pernah saya katakan kepada hamba-hamba Tuhan, ketika berdebat, apakah kita ini hamba Tuhan atau hamba setan? Saya miris melihatnya. Terkadang kita hamba Tuhan, kita semua kumpulan hamba Tuhan, tetapi kelakuan sama seperti hamba setan. Saya katakan, saya ingatkan teman-teman, jangan kita tidak sadar kalau kita dipakai oleh iblis itu menjadi alatnya untuk masuk, membawa kita, saudara-saudara kita, ke tempat di mana iblis itu suka. Ya. Bagaimana kita saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus? Kita katakan, aku ini hamba Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Tuhan hebat bagiku. Tapi hanya Tuhan hebat bagiku. Kita tidak hebat bagi orang lain. Kita tidak hebat bagi saudara-saudara kita. Kita hanya hebat di hadapan Tuhan. Tapi apakah Tuhan merasa kita hebat? Belum tentu. Makanya saya buat judul, tak selamanya. Memang seperti judul lagu ini. Ya. Tapi memang itu kenyataan hidup Bapak Ibu. Itu kenyataan hidup. Tak selamanya yang kita pikirkan itu menjadi realita yang indah, enak untuk kita nikmati. Maka saya berkata bahwa ketika pelayanan pekabaran Injil misi desa ke Lampung dan Bengkulu, banyak sekali pengalaman-pengalaman luar biasa yang tak pernah saya bayangkan, tak pernah saya pikir, dan tak pernah saya lihat. Luar biasa. Tuhan mengajari saya, Tuhan memperlihatkan sesuatu yang belum pernah saya lihat. Kita sama-sama pelayanan, kita sama-sama makan, kita sama-sama duduk satu meja, tetapi otak hati tidak sama. Bapak Ibu yang kasih itu. Maka terkadang saya melihat orang-orang seperti itu, Tuhan ampuni aku. Ketika aku menghakimi saudara-saudaraku. Ketika aku menilai saudara-saudaraku tidak seperti engkau menilai, tidak seperti engkau menerima setiap kami. Terkadang kita berkata, mari kita menerima perbedaan. Kita berusaha menerima perbedaan, tapi orang lain tidak mau menerima perbedaan. Kita berusaha berkata-kata lembut,
Tetapi ketika saudara kita berkata kasar kepada kita, apakah kita sanggup menerimanya? Tapi ini realita, ini kenyataan hidup. Nah, barangkali ya disinilah makanya terkadang saya, waduh, oh iya ya, Anda S2, S3, tapi saya hanya es teler dan es campur. Tapi lebih enak menikmati es teler dan es campur daripada S3. Tak peduli saya Anda profesor doktor, tapi kalau karakter Anda tidak baik seturut dengan firman Tuhan, semua gelarmu itu nol. Nah, makanya banyak orang, bukan saya tidak suka dengan S2, S3 dengan gelar profesor dokter. Tapi sama seperti 1 Korintus berkata, walau engkau memiliki nubuat, karunia, segala macam, tapi ketika engkau tidak memiliki kasih, percuma. Nah, banyak hal-hal hebat yang bisa kita lakukan. Tetapi ketika kita tidak memiliki kasih, ketika kita tidak memiliki perasaan yang Tuhan terapkan dalam hati kita terapkan kepada orang lain, percuma. Dan kita sebagai hamba Tuhan, seperti yang dikatakan Roma Irama, terlalu. Ya. Kita hamba Tuhan berkoar-koar. Kita baru pelayanan misi. Orang menyanjung kita, khotbah Pak Pendeta hebat, khotbah Ibu Pendeta hebat. Tetapi begitu turun dari mimbar, setan berkuasa atas hati. Maka saya katakan luar biasa, Tuhan ampuni mereka. Hanya di mimbarmu yang diurapi Roh Kudus. Tetapi keluar dari urapan Roh Kudus, mereka menjadi urapan Roh Kudus. Gatal, borok. Maka saya tidak peduli. Apalagi, ya, Bu Messi itu tahu sendiri saya. Saya hidupnya hanya, ya katakanlah, penuh canda, jarang serius saya. Tapi walaupun dalam candaan saya, maksud saya serius. Supaya orang tidak sakit hati dengan keseriusan saya. Maka pernah suatu kali, ketika berkenalan, oh ya, berarti sama dengan marga fam mama saya katanya. Oh ya, saya bilang. Kalau begitu panggil paman dengan saya. Enggak, saya tidak mau mengakui Anda sebagai paman. Dalam hati saya, tanpa kau sadari, ketika kau tidak mengakui saya sebagai pamanmu yang sama dengan fam mamamu, tanpa kau sadari, kau tidak mengakui dan tidak menghargai mamamu. Benar enggak Ibu Grace? Ya. Ketika Ibu Grace ada fam mamanya, katakanlah omnya Ibu Grace, sama famnya dengan mamanya Ibu Grace, tapi si orang itu tidak mengakui, walaupun sama famnya mama saya dengan papanya Grace, tapi saya tidak mengakui katanya. Bukan papanya Ibu Grace yang tidak diakui, tetapi mamanya dialah yang dia sangka. Sadarkah kita hal itu? Makanya saya mengerti, oh Tuhan ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Dia hebat, doktor, profesor barangkali. Tapi otaknya, maaf cakap, tidak sampai ke sana. Ya. Makanya sekali kenapa bagi kami orang-orang HKBP, mohon maaf, tanda kutip. Ini sebagian memang begitu, sebagian, tidak semuanya. Orang Pentakosta atau karismatik kurang di dalam adat. Sebagian. Mereka tidak menghargai sama seperti orang HKBP menghargai adat. Makanya saya langsung katakan, oh berarti engkau sudah seperti tuduhan orang-orang lain. Ketika engkau tidak lagi menghargai adat nenek moyangmu, engkau tidak menghargai dirimu sendiri. Tak selamanya orang Batak itu menghargai sesama orang Batak. Tak selamanya. Tak selamanya ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya menghargai saudara saya sesama hamba Tuhan. Tak selamanya satu visi, satu misi kita, ternyata tak selamanya kita satu pikiran, satu perasaan. Tak selamanya kita satu keluarga di dalam family ministry, tetapi tak selamanya kita saling menerima. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada family ministry yang mensupport saya untuk berangkat. Baik melalui Pak Pendeta Komingguan, Pak Johannes, Ibu Messi, walaupun berangkat, dan doa-doa saudara Bapak Ibu semua yang ada di sini. Sehingga baik berangkat maupun pulang, itu hampir 30 jam lebih perjalanan dari Cililitan menuju Bengkulu. Luar biasa capeknya.
Selain daripada jalan yang luar biasa nikmatnya, begitu juga istirahat tidak cukup. Tapi ketika kita melayani luar biasa, berapi-api seperti kata Bu Messi, kita lupa kita kurang tidur. Tapi memang begitu, seperti saya katakan tadi pagi. Kalau di pedesaan jangan ngomongin uang. Tapi ketika kita berbicara makanan, makanlah sepuasnya dan sekenyangnya. Tak ada kekurangan. Kalau di desa, lain dengan di kota. Gua malas masak, lu ini duit beli sono, lu mau makan apa silahkan. Itu kalau di kota toh. Ngapain ribet-ribet? Nih ada duit no beli, GoFood leh. Gosen ke. Itu. Tapi kalau di desa dia, duit tidak ada tetapi makanan bisa berlimpah. Jangan ngomongin duit di desa. Itu saya katakan, dan itu saya lihat sendiri. Makanan kita berlimpah. Silahkan apa mau makan apa. Tapi kalau sudah ngomongin duit, stop. Nah, kita di kota bagaimana? Jangan ngomongin makanan lah. Gua nggak tahu masak. Tapi ada GoFood, silahkan pilih apa, tinggal pesan. Lewat jempol saja, semua bisa nyampe ke rumah. Ya kan? Luar biasanya antara kota dan desa. Ini pengalaman-pengalaman yang sedemikian luar biasa. Nah, bagaimana mereka berjalan 1 kilometer, jalan kaki, jalan berbatu-batu. Di sana tidak ada pakai high heels. Kalau pakai high heels, tinggal langsung, tinggal haknya itu. Lengket di tanah merah. Ya, mereka hanya pakai sendal teplek aja. Nah, bergereja karena ibadah buka sepatu, sama seperti musola buka sepatu. Karena duduk di tikar. Kita udah duduk ber-AC, ke gereja hanya numpang tidur. Pulang dari gereja, kembali ke habitat. Lupa kalau Tuhan sayang sama kita. Lupa kalau Tuhan sudah pelihara kita luar biasa. Hati kita tidak dipelihara, hati kita dicengkram oleh Tuhan. Maka Tuhan katakan, engkau lupa apa yang sudah aku berikan kepadamu lewat nenek moyangmu. Engkau lupa bagaimana aku memelihara engkau. Ketika engkau keluar, bahkan perjalananmu sampai ke tanah Kanaan. Sudah kusediakan di sana berlimpah madu dan susu. Tapi apa? Engkau najiskan semuanya. Nah. Kau lakukan kecurangan-kecurangan. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-8 barangkali, yang ke-8, para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Ya. Para imam tidak lagi bertanya di mana Tuhan. Tidak lagi mencari Tuhan, tapi cari duit. Cari kesenangan, cari kenikmatan hamba Tuhan. Dan sekarang juga sudah banyak begitu. Hamba Tuhan bukan lagi cari Tuhan, tidak lagi bertanya di mana engkau Tuhan. Tidak lagi. Tapi hanya cari duit, cari kenikmatan di dalam pelayanan. Maka ketika kita di sana juga begitu banyak. Ada sebagian teman-teman, aku nggak mau ke situ, nggak ada AC-nya. Memang kita ke pedesaan mau cari AC. Bahkan saya ketika dari rumah ini persiapan, pinjamlah kipasmu, kipas mini. Nanti barangkali di sana panas. Tapi setelah saya pikir, saya ini pelayanan ke desa. Masa tetangga atau teman satu rumah kepanasan, berkeringat, tetapi saya enak-enak pakai AC, pakai kipas angin. Tidak jadi saya bawa. Saya harus menikmati apa yang dinikmati oleh keluarga yang saya dapatkan. Tapi ada sebagian teman enggak. Aku enggak mau nginap di sana, enggak ada AC-nya, panas nanti. Saya pelayan ke desa. Makanya saya katakan tadi pagi di PMD, banyak sekarang ini evangelis YouTube. Ketika YouTube baru dia jadi evangelis. Banyak pendeta YouTube, di YouTube dia jadi pendeta. Maka karakternya tidak terbentuk. Dan itu bukan hanya di Kristen. Di teman-teman kita Islam juga begitu. Banyak ustadz YouTuber. Di YouTube dia terkenal. Pengajiannya hanya di YouTube. Ketika baru hafal 2 juz, paket kuota habis. Putus. Nah, kita juga begitu, berkoar-koar. Mari evangelis ABC menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan luar biasa sampai kita tak sadar kita manggut-manggut begini sambil tidur. Nah, awak kirain dia manggut-manggut, enak khotbahnya, ternyata udah tidur. Bisa dibedain.
Khotbah yang enak manggut-manggut itu teratur ya Ibu Grace ya. Tapi kalau khotbah yang ngantuk tiba-tiba, tiba-tiba dia itu manggut-manggut yang tertiduran. Jadi jangan seperti Bu Messi kata Pak Sijabat, Ibu Messi ketidurannya, kecapeannya. Oh enggak, malah Pak Davidson yang ketiduran katanya. Mereka saling tuduh. Biarkanlah mereka menyadari siapa mereka yang benar dan siapa yang salah. Kita nggak usah ikut campur lah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Para imam pun, para hamba Tuhan pun tidak lagi bertanya, di mana Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak lagi mengenal aku. Ini yang terjadi sekarang kan di YouTube kita dengar, di TV, di mass media, segala macam. Bagaimana aparat hukum tidak lagi menegakkan hukum. Ya. Aparat hukum hanya cari duit. Siapa yang membela, para pengacara, siapa yang dia bela, yang membayar. Bukan lagi meletakkan di mana kebenaran itu sesungguhnya. Sehingga gonta-ganti pengacara karena tidak mau dikatakanlah diintimidasi. Kita mau cari hukum kemana? Kita mau cari keadilan kemana? Hanya di dalam Tuhan. Dan saya sering melihat istri saya nonton Indosiar. Hidup kita sekarang ini sama seperti hidup di dalam sinetron Indosiar. Suaminya jelas-jelas selingkuh. Dia bawa ke rumah selingkuhannya ke hadapan istrinya. Tapi istrinya masih bisa terima sambil nangis-nangis. Mas, tega kali kau. Kalau begitu talak aku sekarang, ya dia talak. Setelah dia talak, besok-besok ketika dia susah, dia datang lagi ke istri lamanya dan istri lamanya mau nerima dia. Maaf takap. On. Ya. Udah sakit-sakit, udah mau mati, datang dia ke istri lama. Giliran enak, sedang katakanlah lagi semangat-semangatnya, dia kepada kuntilanak. Dia mau dibawa kuntilanak. Tapi setelah sudah mau mati, dia balik ke istri lama dan anak-anaknya. Dan luar biasanya dan mengerikan sekali. Istri lamanya mau menerima dia apa adanya. Saya kadang langsung matikan TV-nya, cetrek. On yang menonton itu, saya bilang sama istri saya. Ya. Jadi sekarang pun hidup orang Kristen banyak seperti film Indosiar. Suka nangis-nangis, sedikit ada masalah nangis. Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupku? Tuhan. Begitu gampangnya kita cengeng di hadapan Tuhan. Padahal kita tidak sadar kalau kita sedang diproses, dibentuk oleh Tuhan. Tapi ketika kita tidak sadar dibentuk, kita cengeng. Maka seperti kemarin itu saya katakan, saya tidak malu, saya bilang. Saya ke sini semuanya penuh perjuangan, saya bilang. Saya diketawai sama anak saya bilang. Si Putri, saya bilang. Kenapa? Pas hari mau pergi, saya bilang. Mah, bagi duit dong. Buat apa? Masa tega saya 10 hari ninggalkan kalian, nggak ngasih duit uang kantong? Saya minta sama mamanya, tapi putri saya jadi lawan saya. Apa? Katanya. Apa? Dia bertanya itu 2 kali. Apa? Enggak, papa kan mau pergi ini 1 minggu lebih. Masa kalian tega nggak ngasih uang saku ke papa? Dia bertanya lagi, apa? Nggak salah katanya. Nggak salah, kenapa nggak salah? Seharusnya papa yang pergi, papa yang ninggalin duit buat kami. Bukan malah mama yang ngasih duit ke papa yang mau meninggalkan kami. Coba, terbalik. Maka saya katakan, saya walaupun ya katakan melalui proposal saya jalankan. Supaya saya bisa pergi, minimal 1 juta. Tapi apapun itu tentunya luar biasa bagi teman-teman Bapak Ibu yang mau membantu walaupun lewat proposal. Sehingga apa? Saya dapat 1.250.000. Itu termasuk dari PMD, dari Bu Messi dan teman-teman yang lain-lain. Tapi apa? Saya katakan, ketika kami pelayanan di sana di rumah Ibu Dokter, kalau Bu Messi dan yang lain-lain, Ibu Ning, mereka dapat transferan. Mah, sudah transfer ya? Tapi saya terbalik, saya bilang, Pak, transfer dong.
Mereka terima transfer, saya memberikan transfer. Puji Tuhan, ketika ada uang jajan dikasih dari PMD. Saya langsung transfer, puji Tuhan sudah ada, saya transfer. Bapak Ibu yang kasihi Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang pergi pelayanan dari keberadaannya, dari kemampuannya, dari kehebatannya. Tapi saya dari kekurangan saya berangkat. Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi ketika saya pelayanan misi? Dan terus terang saya baru kali ini keluar mission trip. Baru kali ini. Dan saya begitu kaget ketika melihat teman-teman hamba Tuhan. Oh, karakternya seperti ini. Oh, karakternya seperti ini. Makanya saya terinspirasi berikan judul hari ini. Ternyata tak selamanya. Yang saya bayangkan selama ini hamba-hamba Tuhan itu hebat. Apalagi yang katanya notabene Pentakosta dan karismatik. Maka karakternya hebat, teruji. Ternyata tidak selamanya orang Pentakosta karismatik itu seperti bayangan saya. Mohon maaf. Tidak saya globalkan semuanya seperti itu. Ternyata tak selamanya semua Pentakosta karismatik profetik itu mendapat ancungan jempol. Mereka hanya baik di mimbar. Ketika berkuar-kuar menyampaikan firman Tuhan, sungguh-sungguh mereka seperti bak malaikat tak bersayap. Tapi ketika turun, tak sedikit mereka tak sadar kalau mereka dipakai iblis untuk menjadi alatnya. Mari kita sahabat, jangan mau kita dipakai iblis untuk menjadi alatnya. Terkadang kita tak sadar dipakai, diperalat kita. Mari kita sadar terus berjaga-jaga. Benar firman Tuhan, berjaga-jagalah senantiasa. Mengucap syukur. Tetap berdoa. Supaya kita tidak dipakai oleh iblis itu. Untuk menjadi alatnya. Sehingga dia tenang-tenang. Oh, udahlah kita tenang-tenang aja. Kita pakai aja pendeta-pendeta itu menjadi alat kita. Biarkan mereka saling ribut. Biarkan mereka saling berebut. Biarkan mereka saling mengejek. Kita tinggal tenang, kita tinggal pantau, kata iblis. Dan kita mau. Miris. Hamba Tuhan zaman now seperti itu. Banyak hamba Tuhan media sosial, medsos. Di medsos hebat, luar biasa. Tetapi ketika kita duduk satu meja, tak selamanya dia hamba Tuhan yang benar. Mau dipakai, mungkin dia tidak sadar. Dia tidak sadar. Bapak Ibu Tuhan Yesus. Mungkin kali ini khotbah saya tidak seperti biasanya. Tapi ini karena luapan hati yang miris sekali. Hamba Tuhan tak selamanya seperti yang Tuhan kehendaki. Saya yakin di family ministry ini tidak ada. Saya yakin di family ministry ini tidak ada hamba Tuhan medsos. Di medsos luar biasa berkuar-kuar. Tapi karakternya, attitude-nya, etikanya, moralnya tidak moral hamba Tuhan. Ya, saya sangat miris sekali. Tuhan ampuni saya. Dia menjadi hamba Tuhan karena apa? Karena kekayaan. Luar biasa memang, bukan membahas Pak Pendeta Amir Aritona. Dia berikan Fortunernya menjadi alat transportasi untuk kita bawa ke sana. Dia tidak pernah tanya, Pak Munte, Pak Manik, bagaimana keadaan mobil kita? Tak pernah. Tak pernah dia tanya, mobil baguskah? Lancarkah? Tidak pernah. Tapi tetap semangat dalam pelayan, semangat dalam pelayan. Tidak pernah dia tanya mobilnya. Selama kami sampai pulang. Tapi banyak orang terkadang bertanya, mobil lancarkah? Tidak ada yang rusak, padahal supaya dia ketahui keadaan mobilnya seperti apa. Hanya alasan, hanya lancarkah? Hatinya hanya ke mobilnya. Tapi ini luar biasa, Pak Pendeta Amir Aritona. Mobil Fortuner dia berikan bebas, lepas untuk kita pakai sebagai alat transportasi. Dan pulang pun dia tidak tanya bagaimana mobil, kondisi mobil, tidak tanya. Dia hanya katakan, maaf mobilnya Pak Pinto belum saya cuci. Dia tidak tanya keadaan mobilnya seperti apa, fullkah bensin atau apa, tidak ada dia tanya. Luar biasa ini hamba Tuhan saya pikir. Tapi ada teman, mentang-mentang mobilnya yang kita pakai. Dia berkuasa penuh atas mobilnya.
Di mobil saya tidak boleh ini ya, di mobil saya tidak boleh ini. Di mobil saya hanya boleh ini yang naik. Makan mobil kau itu, saya pikir. Ya? Saya orang Batak, kasar. Tapi ketika orang lemah lembut, saya lebih lembut. Ya. Tapi walaupun dia kasar, saya lebih kasar. Tidak. Tidak juga. Tapi itu karakter saya. Memang saya kasar. Tapi walaupun orang kasar, saya tidak berusaha lebih kasar. Jangan sampai nanti, kalau kau setan, saya lebih setan. Yo, itu belum bertobat. Atau? Belum bertobat itu. Kalau kau setan, saya akan kuasai diri saya supaya tidak menjadi setan. Walaupun sebenarnya kalau saya turuti setan ada, saya bisa lebih galak dari setan. Tapi ketika kita sudah menjadi hamba Tuhan yang bertobat, kalau Anda setan, bertobatlah. Nah, jadi Bapak Ibu yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini tidak ada lucu-lucunya Bapak Ibu. Kalau biasanya saya lucu-lucu, hari ini tidak ada lucunya. Hanya saya sendiri yang lucu. Tak selamanya hamba Tuhan ternyata luar biasa saya pikir. Tapi luar biasa di family ministry ini. Semuanya luar biasa itu. Jum-jum yang lain melempem. Tinggal 5, di bawah 10. Kalau kita di sini masih tetap di atas 15. Semangat. Pak Gultom walaupun belum sempat bermakeup, dia hadir, dia usahakan hadir. Ya. Luar biasa ini hambanya ini. Ya toh? Bu Messi juga begitu, walau masih capek, suaranya serak-serak. Ya, luar biasa. Tapi bagaimana kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita pernah berkata, di manakah Tuhan? Apakah kita pernah menjadi orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi? Apakah kita seperti itu? Tidak mengenal hukum lagi, tidak mengenal keadilan lagi. Dan dikatakan lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku, kata Tuhan. Apakah ada hamba Tuhan mendurhaka? Banyak hamba Tuhan mendurhaka. Banyak. Zaman sekarang ini semakin banyak. Sesama hamba Tuhan banyak yang durhaka pada Tuhan. Saling rebut. Saling sikut di mimbar, tarik-tarikan di mimbar. Wah, memalukan. Dan itu banyak di YouTube. Katanya hamba Tuhan. Katanya gembala. Saling berebut melayani. Oh, nggak usah. Kalau saya tak dikasih pun pelayanan, saya puji Tuhan, saya istirahat. Ada di tempat lain, saya tidak dipakai lagi pelayanan. Tidak pakai lagi jadi speaker. Oh, terima kasih Tuhan. Saya tidak capek untuk merenungkan firman Tuhan. Walaupun itu saya lakukan tiap hari. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukan saya curhat, tapi inilah kenyataan hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan, hanya nama hamba Tuhan, judul hamba Tuhan. Sama seperti anak saya, Putri pesan, Pak, nanti beli mie goreng ya, pedas banget. Kemudian saya pesan, mana yang pedas banget Bang? Yang karetnya 2 Pak. Ya, karetnya 2. Memang benar karetnya 2. Tapi ketika dinikmati anak saya, ternyata tidak pedas. Tak ada rasa cabenya. Hanya pesanan, casingnya pedas banget. Tapi ketika dinikmati, tak ada rasa cabenya. Tak selamanya karet 2 itu pedas ya Ibu Ivon, ya Ibu Grace. Tak selamanya. Karet 2 pedas. Ternyata tak selamanya. Saya bilang, itu yang mana yang pedas, Pak? Kata Putri. Itu yang karetnya 2. Oh ya? Dia buka. Nggak enak. Kenapa? Tak ada rasa cabenya. Padahal saya bilang tadi pedas banget. Hanya bungkusnya dan casingnya, tandanya, lambangnya pedas banget. Tetapi ketika kita nikmati, tidak pedas banget. Maka hamba Tuhan juga banyak yang begitu. Casing hamba Tuhan luar biasa. Berapi-api. Bahkan berbahasa roh. Tapi apa? Bahasa rohnya luar biasa. Sampai tukang gorengan aja datang. Kenapa tukang gorengan datang? Dia bersolat bala. Tukang gitu. Oh, orang ini cari bala-bala kali. Tukang gorengan pada datang. Tapi apa? Kehidupannya apakah seperti itu? Enggak. Maka dalam hati percuma kau berbahasa roh. Tapi karaktermu, moralmu tidak seperti hamba Tuhan. Berarti bahasa rohmu itu bahasa roh yang dipertanyakan.
Kalau memang sungguh-sungguh itu bahasa roh yang dari Tuhan karunia, karakternya pun baik. Tapi ketika itu karakter bahasa roh ya yang dibuat-buat, lihat karakternya tidak seperti hamba Tuhan. Maka sering saya ledeki. Maka saya bukan berarti saya anti bahasa roh, tidak. Karena karunia itu bahasa roh dan nubuat itu karunia Tuhan yang tidak bisa tidak kita terima. Tapi ketika dia mampu berbahasa roh yang luar biasa, tapi karakternya, attitude-nya tidak melambangkan, tidak seperti isi karet 2 tadi, percuma dan terlalu. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita? Apakah kita tidak pernah bertanya lagi di mana Tuhan? Memang kita tidak perlu bertanya di mana Tuhan. Karena kita tahu di hati kita ada Tuhan. Tubuh kita, hati kita adalah bait roh Tuhan. Maka kita tidak perlu bertanya karena kita sudah tahu di mana dia berada, di hati kita. Kita tidak perlu bertanya. Ya? Dan kita juga bukan menjadi gembala-gembala yang mendurhaka terhadap Tuhan. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Bagi mereka memang itu berguna. Bagi yang sepikiran dengan mereka itu berguna dan luar biasa. Tetapi bagi kita yang hamba Tuhan, yang sungguh-sungguh mengabdi dan berkiblat, mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, itu semua tidak berguna. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tak berlama-lama, maksimal 45 menit. Ini sudah lewat 45 menit, lewat sedikit. Mudah-mudahan walaupun lewat 45 menit, tidak nambah Pak PK-nya. Ya, nggak usah ditambahin nanti PK-nya, walaupun juga nambah waktu. Karena di luar sana nambah waktu tambah PK-nya. Kalau saya tidak usah. Ya, cukup dengan terima kasih Pak Pendeta Manik, itu sudah lebih dari PK yang amplop coklat isinya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lakukan yang berguna di hadapan Tuhan. Apa itu? Kita saling peduli. Saya luar biasa di family ministry. Saya begitu diperhatikan. Ketika saya tidak datang, Pak Pendeta Komingguan langsung menjampi saya. Pak Pendeta Manik di mana ini? Teman-teman pada nyari. Wow, hebat saya pikir. Terkadang saya manja dan belagu. Biarin teman-teman yang lain nyari dulu baru saya nongol. Kalau nggak dicari, saya nggak usah nongol-nongol lah begitu. Nggak benar juga saya terkadang. Tapi itulah. So, belagu kadang saya. Tak selamanya ya. Jadi bagaimana kita ini luar biasanya family ministry ini. Langsung dijapri, Pak Pendeta kemana, ada apa? Kok sudah lama tak hadir? Ya, saya katakan pasti ada waktunya hadir. Kan begitu. Walaupun tadi pagi juga di The Power of Love, Pak Pendeta tadi hadir nggak? Iya hadir. Terus kenapa hilang? Hilang karena paket saya masih pakai dari Bengkulu dan di tengah jalan habis, saya bilang. Tunggu saya beli dulu paket, baru besok saya hadir lagi, bilang. Terpaksalah tadi pagi isi paket dulu, suruh si Putri pergi, isi dulu sebentar biar bisa pelayan firman. Kalau nggak pelayan firman, saya beli paketnya Pak Pendeta Komingguan. Karena terpaksa beli paket, bagaimana? Ini terlambat saja Pak Derikson udah komen tadi, sudah komplain, hanya terlambat. Apalagi kalau sampai pelayan firman tidak hadir, lupakah? Wih, kalau gara-gara APK-nya saya tidak hadir, saya masih lebih terhormat. Tapi kalau sempat begini, waduh luar biasa. Ini gara-gara tak ada PK-nya ini Pak Manik tidak hargai ini undangan kita. Ini lebih berbahaya lagi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat doanya. Bagi perjalanan kami dengan Ibu Messi terutama yang ada di family ministry. Sebagai utusan-utusan rohani dari family ministry. Kita bawa family ministry juga ke sana Pak Pendeta Komingguan. Ini Alkitab adalah titipan Pak Pendeta Komingguan dalam family ministry. Kita bawa nama family ministry. Ya. Alkitab ada sekian kita bagi-bagikan semua. Bahkan ada nggak buat jemaat? Ini buat saya atau buat jemaat? Terserah Bapak. Kalau Bapak tidak punya Alkitab, silakan Bapak pakai. Tapi kalau ada, kasih jemaat yang membutuhkan. Terima kasih Pak Pendeta. Nah, jadi sekali lagi, memang tak sia-sia saya jemput Alkitab ke Cengkareng. Kenapa?
Karena saya bukan hanya bawa Alkitab, tapi saya juga bawa bakmi siantar. Oh, haleluya. Saya kirain ya, diajak makan ke sana, silakan makan. Oh, kalau saya dibungkus saja. Saya kira yang dibungkus itu Bapak Pendeta Komingguan ternyata dipersiapkan untuk bawa pulang. Sehingga saya bilang bungkus saja. Dibungkus juga? Iya, bungkus. Ternyata dua-duanya yang dibungkus saya bawa pulang. Luar biasa, terima kasih. Untung Pak Nikolas tidak ada. Kalau ada Pak Nikolas pasti dia juga nuntut ini. Kenapa saya tidak dibungkus, pikir Pak Nikolas. Dan jangan pernah Pak Nikolas bisa dibungkus karena bungkusnya tak ada yang muat. Kegedean orangnya untuk dibungkus. Ya. Nah, Ibu Messi baru memperlihatkan. Ya, terima kasih. Ya, semoga Ibu Messi, saya bilang, Ibu Messi diberangkatkan oleh anak yang COVID, pulang juga disambut oleh anak yang COVID. Luar biasa ini Ibu Messi. Tapi tetap ceria, tetap semangat. Kita diberangkatkan dengan sukacita, makan enak, masih bersedih berangkat. Pulang juga sedih. Tapi Bu Messi ini luar biasa. Berangkat anak COVID positif, pulang disambut juga. Aku positif COVID mah, kata Yuda. Gitu. Tapi luar biasa nih Bu Messi, ya tetap. Ya kalau buat Tuhan, pasti Tuhan tolong kan. Tuhan tidak mungkin buat kecewa. Ya, haleluya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Memang tak selamanya. Ketika kita bergaul dengan hamba Tuhan. Semua penuh damai sukacita. Kadang nyusahin juga hamba Tuhan ini. Tapi saya berpikir, kalau dia nyusahin saya, Tuhan pasti bentuk saya. Tuhan proses saya. Kuat enggak saya? Sabar tidak saya? Tapi ternyata saya harus sabar. Ya. Makanya terkadang saya bilang istri saya, mah, ketika di sana saya didampingi oleh janda-janda yang luar biasa. Saya bilang, hah? Katanya, istri saya kaget. Janda? Iya. Kok bisa? Ya memang yang dampingi saya kita di sana itu janda yang luar biasa. Ada 4 orang janda. Dan itu yang di samping kita, kiri kanan kita. Nah, sedangkan Pak Daniel Pinto aja didampingi istrinya, tak bisa berbuat apa-apa. Dekat serasa jauh. Nah, kan begitu. Nah, luar biasa ini kita ke sana itu pelayanan kita didampingi oleh ibu-ibu yang hebat, yang luar biasa. Mereka tetap semangat. Apalagi Bu Ning. Ya, Bu Messi. Tapi ada juga janda yang kita ya tidak mensupport kita. Apa boleh buatlah. Biarkanlah dia tetap janda. Haleluya. Oke, baik. Terima kasih buat kesempatan pada sore hari ini. Biarlah setiap kita tentunya diberkati. Biarlah kalau orang lain tak selamanya menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi biar kita di family ministry ini menjadi hamba Tuhan yang tetap luar biasa. Tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita tidak pernah bertanya, Tuhan di mana engkau? Karena kita tahu Tuhan ada di dalam hati kita. Amin. Kita berdoa. Thank you, Jesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau hari ini pemeliharaan, penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Engkau yang memberkati, menuntun setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terkadang kami bertanya dalam hati, siapa kami ini Tuhan? Sehingga Engkau memelihara kami dengan luar biasa. Kami terkadang jauh, lari, bahkan tidak berjalan seperti yang Kau kehendaki. Tapi Engkau tetap pimpin kami, Engkau tetap tuntun kami, Engkau arahkan ke jalan yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, ampuni kami ketika kami terkadang lupa bahwa Tuhan baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja, Tuhan di atas Tuhan dan Juru Selamat kami. Tetaplah setia kepada kami. Dan bila Roh Kudus-Mu tetap juga membuat kami setia. Supaya kami dan Engkau tetap satu di dalam hidup kami. Kuatkan kami Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami. Apapun yang terjadi, kami tetap setia. Menyenangkan Engkau dalam hidup kami. Bersyukur senantiasa atas penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berdoa bersyukur. Amin. Agan, hambanya. Ya, terima kasih Pendeta Lukman Manik yang sudah memberkati kita semua ya. Kita harus menyadari ya sebagai hamba Tuhan ya. Jadi apa yang tadi sudah diutarakan ya, jadi kita jangan somse ya, sombong sekali. Nah ini yang repot ya. Nah, kita tahu satu firman Tuhan ya kepada jemaat Efesus ya, yang dikatakan Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ya, terkadang kita bisa melupakan kasih
mula-mula kita, bagaimana kita bisa diselamatkan ya. Seperti saya dulu, saya anak hantu, sekarang jadi anak Tuhan ya. Hendaklah kita bersyukur, kita tetap bertahan ya. Sekalipun rasanya ada masalah yang besar dalam padang gurun ya, kita tidak boleh takut ya. Kita harus tetap berserah penuh kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, dan Dia pasti akan menolong kita. Amin. Mazmur 37 ayat 3. Berserahlah penuh kepada Tuhan dan percayalah penuh kepadanya, bahkan Dia pasti akan bertindak menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Ya, kita diingatkan ya, jadi kita benar-benar harus memakai predikat kita ya untuk kita bawa, kita iring Yesus ya, sehingga orang boleh melihat ada satu pribadi yang ada di dalam setiap pribadi kita ya, itu terang Kristus ya, sehingga orang boleh datang, orang boleh percaya, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dalam hidup semua orang. Amin ya. Terus kita bekerja terus di ladang Tuhan ya, karena di Roma 12 ayat 11, hendaklah kamu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin ya. Terima kasih Pendeta Lukman Manik. Luar biasa firman-Nya ya. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh lebih lagi ya mencintai pribadi Tuhan Yesus ya. Karena kita ini sudah diselamatkan ya. Bahkan bukan hanya terpanggil, kita jadi orang pilihan Tuhan. Amin ya. Saya teringat selalu Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Ya, jadi jangan sebentar di dalam Tuhan, sebentar di luar Tuhan ya. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya tobat kumat ya. Tapi saya percaya di family ministry tidak ada yang seperti itu. Amin. Ya. Silakan Pendeta Adipat menyanyikan sebuah lagu sebelum doa syafaat oleh Ibu Messi ya, dan besok ibadah family ministry tetap ada yang melayani, semua pasti tahu ya, Bapak Jenggot ini ya, Bapak Dwi Handoyo, Wakil Gembala BSD Purinda ya, dia akan main sulap lagi ya buat kita semua ya, sulapnya sulap rohani ya, kita akan diberkati ya, kita ajak teman-teman kita ya, ini humornya luar biasa ini hamba Tuhannya, dia habis pelayanan keluar pulau juga, dan dia minta jadwalnya diundur, makanya besok dia akan melayani di family ministry. Dan ketinggalan ya, kita bawa teman-teman kita ya, kita ajak sehingga bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan Pendeta Arifat, sebuah lagu sebelum dimulai doa syafaat. Terima kasih buat firman Tuhan. Tuhan luar biasa. Tuhan berkati Pak Manik dan keluarga. Tiada cinta sepertimu yang kurasa dalam hati. Dunia pun tak pernah mampu memberikannya padaku. Tiada janji sepertimu ku alami dalam hidup. Semuanya tergenapi oleh karena kuasa-Mu. Aku bahagia karena kasih-Mu. Aku bersyukur karena baik-Mu. Aku terbebas karena darah-Mu. Kau rela berkorban karena cinta-Mu. There's no love like you that I can feel in my heart. The world never been able will be given to me. There's no promise like you that I can get in the life. All the things fulfilling me. That's because the powers of you. I am so glad living in your love. Thanks for my God for all your goodness. I am so free
It is by your blood you are willing to sacrifice. That's because your love. Aku bahagia karena kasih-Mu. Aku bersyukur karena baik-Mu. Aku terbebas karena darah-Mu. Kau rela berkorban karena cinta-Mu. Oh, karena cinta-Mu. Karena cinta-Mu. Terima kasih. Silakan Pak. Bu. Oh, iya, Bu. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Untuk sore ini Tuhan masih beri kami sekali lagi kesempatan untuk memuji menyembah Engkau. Dan setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan, boleh menjadi dupa yang bau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Memberkati ya Tuhan Yesus, hamba-Mu Pak Pendeta Manik Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai hamba-Mu dimanapun Tuhan utus untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati hidupnya, berkati pelayanannya, berkati apapun yang dikerjakan. Tuhan buat berhasil, berikan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita, berkati ketiga anaknya, berkati istrinya Tuhan, dan kami percaya ada damai, sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupan hamba-Mu ini Bapak Pendeta Manik ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar, yang mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami, sekalipun banyak masalah pergumulan hidup kami, tapi kami percaya Tuhan, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata Tuhan, Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Karena kami tidak setia Tuhan, tapi kesetiaan Tuhan kami tidak ragukan dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang berjanji itu ya dan amin. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap masalah pergumulan hidup ini Tuhan. Karena ada Tuhan yang beserta dengan kami itu lebih besar dari masalah dan pergumulan hidup kami, dari penyakit yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan. Untuk sore ini kami mau berdoa juga ya Tuhan, buat setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Engkau pada sore ini. Kami percaya jeripaya mereka dalam Tuhan tidak sia-sia. Memberkati Pak Hari dengan Ibu Ivon, Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun Tuhan utus hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai ya Tuhan, biar tanda heran mujizat demi mujizat terjadi dalam pelayanan kedua hamba-Mu ini ya Tuhan, suami istri ini. Dan biar Tuhan Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang diagungkan ya Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Kami berdoa juga buat anaknya ya Bapa yang cuci darah. Kami percaya Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tapi ada rencana indah Tuhan buat anak ini Tuhan. Biar anak ini boleh melihat kuasa Tuhan, boleh melihat mujizat Tuhan, bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkannya ya Tuhan. Dia tidak sendiri, tapi ada Tuhan, sobat yang setia dalam kehidupannya ya Bapa. Berikan kekuatan, berikan damai, sejahtera, sukacita, berkati dalam pekerjaannya ya Tuhan. Berikan juga Tuhan pasangan hidup yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anaknya Ibu Ivon dan Pak Hari, buat Tuhan Yesus mantunya, buat cucunya berkati. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup nolong dan memelihara setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang tahu berharap dan bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Komiguan sebagai gembala. Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat-Mu ya Bapa, supaya dia boleh membawa kami di dalam mengenalkan Engkau ya Tuhan, lebih mencintai Engkau ya Bapa. Berikan hikmat-Mu, urapan Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita, berkati dalam pelayanannya ya Tuhan. Dan kami percaya apapun yang dikerjakan berhasil. Berkati istri dan anak cucu mantunya ya Bapak. Kami percaya sukacita Allah melimpah dalam keluarga Bapak Pendeta Komingguan ya Bapak. Kami berdoa terus buat istrinya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah sembuhkan istrinya ya Tuhan. Karena firman berkata oleh bilur-bilur Yesus, penyakit Engkau sudah tanggung di atas kayu salib. Dan Engkau berkata sudah selesai.
Terima kasih ya Bapak. Tanda-tanda mujizat terus menyertai dan menolong istri dari Pak Komiguan ya Bapak. Dan biar ada kesaksian yang luar biasa bahwa Yesus yang mereka layani, Yesus yang mereka sembah, Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Berkati juga ya Bapak untuk Pak Hendra, kami percaya kesembuhan terus terjadi dalam hidup Pak Hendra. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang membuat organ tubuhnya sempurna ya Bapak. Dan kami berdoa, berikan damai, sejahtera, sukacita untuk Pak Hendra. Berikan terus pengakuan kepada Pak Hendra ya Bapak. Untuk tetap percaya bahwa masih ada mujizat sampai hari ini. Dan kami percaya kesembuhan menjadi milik Pak Hendra. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati dalam pelayanannya, berkati dalam usahanya, berkati istri, anak, cucu, mantunya. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, memberkati setiap Tuhan hamba-hambamu yang sudah Tuhan Yesus melayani di dalam FM ini Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Dirikson, kami berdoa untuk Pak Yohanes, kami berdoa untuk Pak Nikolas, kami berdoa buat Pak Joni. Tuhan juga memberkati mereka dalam pelayanan, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, buat anak cucu mantu mereka. Tuhan memberkati. Kami teringat tuh Pak Joni yang kurang sehat. Tuhan terus jamah Bapak. Lebih Yesus Pak Joni sudah disembuhkan dan dia boleh bersama kami lagi Tuhan. Ibadat Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Dan ada kesaksian yang luar biasa bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia layani itu Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Makasih Bapak, kami berdoa untuk setiap kami yang sudah hadir. Kami percaya firman berkata, cari dahulu kerajaan-Mu kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu ya Bapak. Dan setiap firman yang kami perkatakan itu terjadi dalam hidup kami. Maka memberkati ya Bapak orang-orang tua kami yang ada di FM ini. Kami berdoa untuk Opung, kami berdoa untuk Ibu Grace, kami berdoa untuk Ibu Lydia. Tuhan, kami percaya firman berkata, sampai putih rambut mereka untuk tetap Allah yang menggendong mereka ya Bapak. Mereka tidak sendiri, tapi ada Yesus yang selalu menolong, memberkati, melindungi mereka. Berikan mereka damai, sejahtera, sukacita, dan pakai hidup mereka Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan mereka melayani, kami percaya mujizat itu akan menyertai di dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya setiap kami sudah diberkati ya Tuhan pada sore menjelang malam ini Tuhan. Setiap kami yang punya masalah pergumulan, kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari masalah pergumulan dan penyakit yang kami hadapi ya Tuhan. Makasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami, pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini ya Tuhan. Biar bangsa ini juga boleh Tuhan menerima keselamatan yang dari Tuhan. Biar setiap mulut akan mengaku, setiap lutut bertelut, hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW. Beri roh takut akan Tuhan. Biar mereka memimpin bangsa ini Tuhan dengan takut akan Tuhan. Dan setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga mau menyelamatkan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja dimanapun berada. Tuhan memberkati. Berikan Tuhan Yesus damai sejahtera untuk setiap gereja-gereja dimanapun berada ya Bapa. Biar Tuhan Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Pakai setiap hamba-Hamba-Mu Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan kami percaya kalau Tuhan sudah tempatkan mereka, Tuhan juga melengkapi mereka dengan kuasa-Mu. Tanda-tanda heran menyertai pelayanan mereka. Dan banyak mujizat terjadi dalam pelayanan mereka. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk dokter, suster, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, berikan kesabaran untuk mengatasi setiap pasien-pasien yang ada Bapak. Dan Tuhan berikan juga mereka hikmat setiap obat yang mereka Tuhan Yesus kasih pasien itu mendapatkan kesembuhan. Dan Tuhan juga berkati pasien-pasien yang mereka Tuhan Yesus layani ya Bapak. Biar mereka boleh lihat kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, dan Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami dan kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kami sudah menerima berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisai itu. Kepadamu lah kami semua percaya.
Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu. Semuanya dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita, orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pendeta Derikson untuk bincang. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Komingguan. Terima kasih buat tamunya Pak Pendeta Elmanik. Buat firman Tuhan yang sudah memberkati kita. Terima kasih juga Bu Messi yang sudah mendoakan kita semuanya. Kita percaya doa kita sudah dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih juga Bapak Pendeta Arifaat dan Ibu Ipon yang sudah memandu kita. Biarlah Tuhan bertata di atas segala pujian dan penyembahan kita. Dan kita akan bincang-bincang. Ya, saya tertarik tadi. Ya, sama dengan Pak Manik. Mungkin kami sama dengan Pak Manik. Kalau dengar perkataan kami pedas-pedas memang, tapi lama-lama orang kadang-kadang merindukan kami ya Pak Manik ya. Haleluya. Seperti kata Mani tadi ya. Makanya saya bilang tadi sama Bu Messi juga, saya bercandanya kadang-kadang kelewatan. Mohon maaf Bu Messi. Ya. Pak Haripaat, mundur dikit Pak Haripaat. Pak Haripaat duluan lah kasih pendapat dulu Pak. Mundur dikit Pak Haripaat. Soalnya gantengnya kelewatan Bu. Apanya? Gantengnya kelewatan. Oh. Ganteng kayak skuteng belum matang ya. Haleluya. Ya silakan Pak Haripaat sama Ibu Ipon dulu lah, mana tahu ada pelayanan, kasih apa tanggapan. Ya memang ya pelayanan itu apalagi kita kalau sudah satu tim ya, kalau baru permulaan itu biasanya haleluya haleluya haleluya. Begitu di jalan ketemu gesekan terjadi halelupa ya, biasalah tim kayak begitu udah biasa, yang satu mau menonjol, yang satu mau begini, yang satu mau begono gitu ya biasalah itu kalau di pelayanan. Saya teringat saya pergi pelayanan satu tim, memang di tim itu nggak ada orang susah, semua orang kaya. Dari yang punya nama, kalau saya sebut pasti Anda tahu semua. Jadi kita pergi kira-kira ada berapa orang ya? 30 orang kalau nggak salah ya. Nah, sampai di sana, saya dengan Pak Haripaat tidak dikasih jadwal satu pun. Ya, tidak dikasih jadwal untuk khotbah, untuk nyanyi gitu. Yang dikasih jadwal, saya bingung yang dikasih jadwal. Ada seorang janda dan dia sedang main gila gitu. Dan kita semua tahu, di tim itu tahu kehidupan dia, pribadinya dia sangat-sangat tahu. Bahkan ketuanya juga yang bikin acara itu semua dirubah. Sementara acara itu panitia yang di sana, itu kami ke daerah Jawa, panitia di sana sudah susun acaranya. Maksudnya si ini melayani sini, melayani sini. Karena panitia di sana juga ada beberapa gereja. Kebetulan memang kenal Pak Haripaat gitu ya. Jadi udah disusun Pak Hari nanti khotbah di sini, khotbah di situ ya. Tapi ini yang ngatur dia tim kita. Di tim ketua tim yang entah dia siapa yang angkat, dia tahu mengangkat dirinya sendiri. Jadi dia rubah semua tuh acara. Sampai kita nggak dikasih satupun jadwal tuh nggak dikasih untuk khotbah untuk apa itu nggak ada. Ya. Belum lagi dari mulutnya itu loh, nganggap remehnya itu minta ampun. Mulai dari atasnya yang pendeta, ya udah, akhirnya ya sudah. Saya bilang sama Pak Ari, ya sudahlah kita bersyukur saja gitu ya. Memang kalau dalam tim tuh macam-macam, saya bilang gitu. Dan Bapak Ibu tahu, pas hari Minggunya kita nggak dikasih jadwal, kita ya sudah. Saya bilang begini sama Pak Ari, kita berarti cuma buat banyak-banyakin ya. Kalau cuma buat banyak-banyakin, ya mendingan gue di rumah, ya
mendingan gue gak bisa ikut gitu ya. Karena awalnya tuh pelayanan, kita ada pelayanan tahun-tahunnya, yang ketuanya itu udah rubah semua. Nah sudah, akhirnya pas hari minggunya itu kita nggak dikasih pelayanan, ya kita enjoy aja, saya nggak pikirin itu semua ya, saya enjoy aja. Tiba-tiba saya dengan Pak Hari Paat masuk ke mobil nih, begitu masuk di mobil, saya kaget, ketuanya itu terus teriak begini, dasar lu ya, lu begini, lu begitu, lu begini, lu begini, wah macam-macam. Terus saya bilang begini, Pak, saya salah apa? Saya bingung gitu. Saya salah apa, Pak? Dia bilang, pokoknya lu ya dasar begini. Saya nggak tahu lah. Sampai sekarang saya nggak jelas itu kesalahan saya apa. Terus dia bilang gini, kamu mesti minta maaf. Oke, saya ikutin. Bagaimanapun dia pemimpin ya. Apapun keberadaan dia, saya selalu berpikiran positif. Siapapun dia sebagai pemimpin, saya mesti menghargai dia. Nah, kalau saya tidak menghargai pemimpin di dunia ini yang kelihatan, bagaimana saya mau menghargai Tuhan yang nggak kelihatan? Saya selalu berprinsip kayak begitu. Jadi saya selalu berpikiran positif. Jadi saya nggak ambil pusing. Memang pada waktu awal saya dimaki-maki, saya dimaki-maki loh, sampai ditunjuk gini, di lu gitu ya. Akhirnya sudah saya bilang sama saya diam aja, saya bilang, Pak, cuma saya salah apa ya? Saya bingung gitu. Itu aja saya mau ngerti salah saya apa, sedangkan saya sepanjang ini diam saja. Akhirnya dia bilang, iya pokoknya gini nggak tahu lah sebabnya itu apa gitu ya. Akhirnya ya sudah, saya bilang ya sudahlah. Nah Anda tahu yang mengundang itu ada yang gembala-gembala di sana itu apa namanya itu kita sinode gitu ya. Jadi Anda tahu kesebar kemana-mana di satu sinode. Akhirnya teman-teman pada bilang, kenapa lu dimaki-maki? Nah, kan apa namanya disampaikan kan? Akhirnya tadi bilang, kenapa lu dimaki-maki di sana? Saya juga bingung sampai saat ini. Saya kenapa ya? Ya itu. Jadi saling menonjol satu dengan yang lain. Sementara yang saya bilang ibu janda ini yang kehidupannya kayak begitu khotbah. Padahal sebenarnya hari Sabtunya kita pergi mengunjungi, kan kita bagi-bagi sembako juga. Hari Sabtu pergi mengunjungi, disuruh Pak Hari yang melayani. Kenapa bisa tiba-tiba kayak berubah kayak begitu? Ya, tapi kita hanya bersyukur aja. Ambil secara positif aja semua. Dan Anda tahu, selama bertahun-tahun saya nggak dianggap di situ. Tapi setiap saya mau keluar, selalu ada Tuhan bilang, jangan, nikmati saja. Jangan. Jadi saya diproses luar biasa. Apalagi saya orangnya gini ya. Daging saya, tanduk saya bisa nongol tuh kalau kayak begitu. Tapi saya belajar gitu. Saya belajar. Pak Derikson ketawa lagi. Ya, saya belajar gitu, bagaimana saya tuh harus menikmati semua yang terjadi, apalagi Pak Hari. Anda tahu Pak Hari disuruh pegang keyboard, udah pegang keyboard, yang satu bilang begini, enggak saya aja Pak yang pegang keyboard. Udah Pak Hari, udah silakan ambil aja. Kita kan kalau mau melayani, bagi saya kalau saya mau melayani, mau naik mimbar, hati saya nggak beres, mendingan saya nggak usah naik. Ya kan, saya hati nurani itu tertuduh loh. Ya, kita punya hakim yang di dalam diri kita, itu hati nurani, itu hakim buat kita. Jadi saya berprinsip begini, daripada saya naik, saya berdosa di hadapan Tuhan. Iblis juga mendakwa kan bagi saya. Jadi saya bilang, sudah kalau hati sudah gak beres, lebih baik saya nggak usah naik. Udah gitu Pak Hari habis pegang keyboard, dia bilang, udah saya aja. Habis itu Pak Hari pegang gitar kan, dikasih pegang gitar. Udah nggak usah. Akhirnya kita nggak dikasih pelayanan sama sekali. Dan Anda tahu, kita hanya bersyukur. Sampai saat orang itu meninggal, dia nggak pernah minta maaf kepada saya. Justru saya nggak tahu masalah. Saya ketemu dengan dia, saya diundang di satu acara, ketemu dengan dia. Kalau saya ada hamba Tuhan, saya sangat menghargai hamba Tuhan. Benar. Walaupun siapapun dia pernah maki saya, tapi karena saya berpikir itu biji mata Tuhan. Apapun keberadaan dia, itu urusan dia dengan Tuhan. Saya selalu berpikir begitu. Jadi saya selalu menghargai. Anda tahu, dia dalam posisi waktu saya diundang dengan Pak Hari, seharusnya saya bisa belagu dong di situ. Saya undangan loh. Dia cuma datang hadir. Tapi saya suruh dia doa. Padahal kata Pak Hari sampai bilang begini, kamu nggak ingat ya? Apaan? Saya bilang gitu. Itu kan dia maki-maki kita 2 tahun yang lalu. Oh iya ya, saya sudah lupa gitu lah. Tapi meskipun secara manusia, kadang kalau saya karena lihat dia, ya kita mengampuni sudah pasti mengampuni. Tapi kan ada memori kita pasti ingat, kok dulu saya pernah dimaki. Tapi saya tidak ingat lagi dengan dendam. Enggak, saya tidak ingat. Memang saya waktu dimarahin dimaki orang, saya dimaki di depan umum loh Bapak Ibu sekalian. Saya nggak ngerti apa-apa, saya dimaki di depan umum. Terus saya disuruh bilang begini, udah kamu minta maaf.
Anda tahu, saya nggak ada salah harus minta maaf. Minta maaf katanya sama pendeta yang satu ini. Nah, pendeta yang satu itu yang dia bilang, yang ketua kita bilang begini, kamu minta maaf sama pendeta si B. Ya udah, saya bilang begini, Pak Pendeta, saya minta maaf ya. Nah, pendeta B bingung. Ibu punya salah apa mas saya, kok kenapa minta maaf? Nah, saya nggak tahu, saya disuruh minta maaf, ya udah, saya patuhin aja, minta maaf aja. Saya bilang begitu. Ibu kan nggak punya salah. Akhirnya dipanggil lah si ketua ini. Kenapa? Dia kan nggak ada punya salah. Kenapa dia sebelum minta maaf sama saya? Saya bilang sama itu, ya saya cuma disuruh, jadi saya lakukan aja. Dan puji Tuhan, saya ya damai-damai aja, nggak ada itu. Ya memang kalau kita satu tim ya memang begitu guys. Kalau gesekan ya berdoa sih supaya family ministry pada saat ketemu jangan ada gesekan gitu ya. Haleluya, haleluya kan ya. Kalau sudah ketemu, apalagi selalu ya bisa haleluya itu ya. Saya sering kali satu tim dengan si ini, satu tim. Aduh, kalau terlalu banyak orang itu banyak maunya ya. Saya sering kali kalau saya masih sama-sama dengan Pak Hari, masih penginjilan dengan John Hartman, dan kita lama juga dengan John Hartman ya. John Hartman itu nggak mau banyak-banyak orang. Karena apa? Egonya itu kadang-kadang keluar loh tanduknya itu ya. Kan kalau di mimbar sih memang wow. Begitu turun wow, gitu juga kan. Belum kelakuan. Dan saya banyak kali Pak Manik ngalamin itu ya. Saya nggak punya mobil, sama kita Pak Manik. Kadang-kadang orang yang punya mobil bilang begini, saya dengan Pak Hari, Pak Hari jangan naik situ ya sama ibu. Ya sudah, nanti rusak. Katanya bilang begini. Oh, saya bilang begini. Makasih Bu, saya turun, tapi jadilah sesuai dengan perkataan Ibu. Bener. Nggak, besok paginya masuk bengkel, keluar. Lah kan apa yang dia katakan, nanti rusak. Ya benar-benar rusak mobilnya, akhirnya masuk bengkel. Ya akhirnya saya bilang sama Pak Hari, ya sudahlah. Makanya sekarang ini ya, bukannya saya mau itu. Kadang-kadang sekarang ini saya dengan Pak Hari, kalau penginjilan kita berdua saja. Saya ke Malaysia, saya ke Brunei, kita berdua aja. Saya ke Singapura, saya diundang ke sana. Saya nggak mau lagi dengan tim. Karena terakhir saya pergi dengan teman saya ke Kalimantan, dia bikin masalah di sana. Sampai saya dipanggil sama ketua sinode. Karena dia punya prinsip yang nggak bisa dipegang. Kalau Pak Madik bilang ke desa, saya pergi ke desa di Pontianak ini, kebetulan yang saya diundang di tempat yang, maaf ya saya bicara agak panjang, saya mau bicara pengalaman-pengalaman ya. Saya diundang di Kalimantan, itu masyarakat di situ pengusaha karet. Ya, pengusaha karet. Bapak Ibu bisa kaget mungkin. Saya pergi ke sana diundang di sana. Saya sudah 32 kali diundang sama mereka ya. Setiap Natal pasti kita berdua diundang. Dan kalau saya pergi ke sana, mereka kasih PK sama saya 20 juta. Ya, selain dengan, padahal itu di desa loh. Selain mereka ongkos pesawat saya pergi pulang, sama hotel saya kan mesti masuk ke pedalaman kan, sama ongkos saya. Hotel apa semua mereka tanggung, dan saya dikasih persembahan 20 juta ya. Saya bilang begini sama teman saya, ini memang mereka rumahnya seperti itu, tapi mereka semua di sini orang kaya. Saya bilang memang ini kampung tapi mereka orang kaya. Jadi kalau mereka kasih persembahan Pak, ambil. Saya udah pesan gitu kan. Teman saya oke. Waktu sebelum berangkat dari Jakarta dia bilang oke. Saya bilang Bapak jangan sampai buat macam-macam, patuhi aja yang saya bilang. Bukannya saya sok tahu, sok atur, karena saya sudah berkali-kali pergi ke sana. Anda tahu sampai di sana dia nggak mau ambil dikasih persembahan. Akhirnya gembala di sana kan, karena satu gereja itu jemaatnya ada yang 1.500, ada yang 2.000, satu gereja gembalanya ada 3. Akhirnya gembala sana bilang begini, Bu, kenapa Ibu bawa orang seperti itu? Kenapa? Saya kan nggak tahu. Itu dikasih persembahan nggak mau, Bu. Sedangkan kita kalau dikasih persembahan sama jemaat, kita mesti ambil. Kenapa Ibu bawa orang mau ambil persembahan aja dia nggak mau? Terus Anda tahu ya, dia cerita ke sana, dia bersaksi. Dia bilang, saya punya apartemen, saya punya rumah, saya punya mobil sekian gitu. Dia ngomong kayak begitu. Nah, saya kan jadi nggak enak. Sedangkan panitia bilang begini, Ibu, karena kami dari desa, kami tidak bisa transfer uang kepada Ibu. Jadi Ibu yang bayar dulu. Jadi saya bayar dia mulai dari Jakarta, hotelnya, pesawatnya pergi pulang, mobil itu saya yang bayar semua, saya handle semua. Karena panitia pasti ganti ya. Akhirnya sudah. Saya bayar semua, tapi dia bersaksi seperti itu. Saya kan jadi malu sama panitia. Nanti panitia pikir,
aduh, saya udah ambil semua uangnya, saya marah, jadi saya mau buat saya pribadi saya sendiri. Akhirnya saya bilang begini, aduh Tuhan, bagaimana ya caranya? Saya berdoa, Tuhan bagaimana caranya? Nih orang sedangkan bersaksinya tinggi banget gitu loh, punya apartemen, punya deposit, apalagi dia punya ya? Mobil lah. Punya mobil, punya pokoknya dia orang kaya lah. Sedangkan saya bilang ke panitia, saya yang bayar dia hotelnya, pesawatnya, pergi pulang saya bayar. Dia ngomong kayak gitu. Akhirnya saya bilang begini sama Pak Hari, saya jadi nggak enak. Sudah kalau gitu saya ngomong, saya bilang sama Bapak Ibu, saya bersyukur, saya bilang begitu, saya bisa tiba di tempat ini. Dan saya datang ke tempat sini, saya nggak ada punya gaji apa segala macam, tapi Tuhan yang menyiapkan segala macam. Saya bilang begini, saya bawa pendeta ini, saya tunjuk orangnya. Bayar hotelnya di depan dia, saya ngomong hotelnya, makannya sepanjang perjalanan itu semua saya yang tanggung. Saya bilang begitu kan, akhirnya dia nunduk aja. Makanya dari itu saya agak kapok kalau bawa orang untuk ke sana untuk pergi. Jadi sekarang akhir-akhir ini kita bukan sih enggak ya. Banyak yang minta ikut kalau kita pergi pelayanan gitu. Tapi karena udah berkali-kali, 3 kali saya bawa pendeta ke sana, 3 kali sangat mengecewakan. Belum dia jelekin saya ke panitia. Karena saya yang bawa loh dia ke situ loh. Saya ke panitia, saya begini, saya begitu. Tapi saya nikmati saja itu semua dengan bersyukur. Dan puji Tuhan, Tuhan itu baik ya. Dia selalu memberikan kekuatan untuk saya. Dan sampai hari ini saya masih satu komsel seperti kayak begini ya. Masih saya ketemu dengan orang-orang yang saya nggak dianggap. Sampai kalau ngomong begini, jangan naik Len, lu di mobil gue ya. Sampai ngomong kayak begitu loh, jangan naik lu di mobil gue loh. Ntar ya udah, saya bilang begini, saya turun aja. Lu tuh ya, saya di lu ya, lu tuh ya kalau ngomong, lu ini padahal dia ngomong dia. Tapi ya saya hanya bersyukur sehingga sampai saat ini kita sudah berapa tahun saya masih tetap tetap akrab dengan mereka, tetap terkoneksi, kita masih sama-sama suka ketemu. Karena apa? Saya selalu ngalah. Ya kan orang ngalah nggak selamanya bodoh, nggak. Jadi kata firman Tuhan, diam itu emas. Jadi saya selalu menerima apapun mereka, saya selalu terima. Cuman mereka kadang-kadang nggak bisa, mulutnya itu loh, nggak bisa direm. Kadang seenaknya. Dia nggak tahu kita, walaupun kita banyak kekurangan, tapi kita hamba Tuhan, ya kan? Walaupun saya banyak begini-begini, tapi saya tuh hamba Tuhan. Tapi saya bersyukur saja. Dan kalau di pelayanan-pelayanan kayak gitu, jangankan Anda itu ya, rapat gereja karismatik terbesar, teman saya yang jadi sekretaris, waktu rapat pendeta-pendeta semua ngamuk, sampai naik di atas meja, sampai keluar pistol, pendeta punya pistol loh, sampai keluar pistol. Teman saya stres, dia udah nggak mau. Saya lepas sekretaris saya kalau lihat kayak begini, pendeta jotong-jodokan, keluar pistol, saling ngancam, coba. Gimana itu? Ya kan? Jadi biasalah kalau gitu. Kadang-kadang kita kalau di mimbar kan, wah, ini. Makanya ada orang bilang, akhir zaman ini, jemaat yang masuk surga daripada pendeta. Orang sampai ngomong kayak begitu. Karena apa? Itu kayak begitu yang banyak terjadi. Jadi kalau saya nggak pernah kaget kalau dengar tim ini akhirnya yang ada berantem. Karena udah biasa kita ngadapin kayak gitu. Dan yang penting bagi kita jangan ambil sakit hati. Kita jangan ambil tersinggung. Tapi banyak juga tim yang baik. Iya, banyak juga. Maksudnya kan tadi kan Pak Mama ini kan bicara tentang tim. Jadi maksudnya silakan. Nggak setiap tim juga begitu. Kayak kita bareng orang-orang GKI ajak saya pelayanan penginjilan, semuanya baik-baik. Orang dari gereja apa ya, semua baik-baik karena mereka menghargai. Iya. Mereka tuh menghargai. Mereka tidak lihat dari casing ya, tetapi mereka lihat pemakaian Tuhan terhadap kita. Itu yang penting. Urapan Tuhan yang ada pada kita. Nah, seperti tim-tim yang beberapa tim yang dicerita oleh Ibu Ivon tadi, memang biasanya itu karena sudah terlalu sering ketemu, gitu. Ya jadi anggap udah teman gua inilah ya, semaunya mulutnya dia, semaunya kata-katanya dia ya. Tapi kalau kita ketemu dengan tim yang di mana kita di situ posisinya diundang sebagai pembicara ya dalam acara penginjilan atau apa, atau sebagai penyanyi atau sebagai pemusik, ya mereka menghormati dan
kita perhatikan ya di antara mereka juga saling menghargai ya. Ya, cuma memang ada biasanya itu ya kalau sudah merasa yang repotnya kan itu kalau merasa oh saya sekolahnya lebih tinggi, saya top, saya pembicara yang top, atau saya penyanyi yang top, atau saya pemusik yang banyak dipakai dan sebagainya. Itu kalau sudah merasa begitu, ya memang itu yang bahaya, ya, karena itu akan mengganggu anggota tim yang lain. Gitu. Tapi kalau tim punya satu kerjasama yang bagus, saling menghargai, ya tentunya semuanya ada pada posisi sesuai dengan talenta dan karunia Tuhan yang Tuhan berikan pada kita, ya itu dia. Jadi saya mau katakan bahwa itu bagian apa yang diceritakan Ibu Ivon tadi itu memang umumnya mereka karena kita sudah sering ketemu ya, akrab gitu ya. Tapi sampai sekarang juga kita masih akrab sama mereka ya. Tapi kalau tim-tim misalnya nih Pak Manik nih diundang sama tim apa HKBP ya yang mungkin belum pernah ketemu atau jarang ketemu. Lalu Pak Manik dijadikan sebagai pembicara atau apa ya. Mungkin juga sebagai pemain trompet bisa juga. Ya, itu mereka sangat menghargai loh. Ya, karena apa? Dia pikir kita tamu kan? Nggak mungkin dong dia macam-macam. Tapi karena biasanya tuh yang kalau yang gitu tuh ya karena sudah tiap minggu ketemu, apalagi kalau teman komsel kan, tiap minggu ketemu tuh suatu hari pergi penginjilan sama-sama. Nah, itu yang gesekannya banyak gitu ya. Itu karena apalagi kalau orang kaya semua, sedang kita sendiri yang boleh bilang oleh karena bukan orang kaya, karena kemurahan Tuhan, gitu kan? Ya biasalah kalau orang kaya mah, ya biasa merentah kan, ya. Tapi kalau orang kaya yang bertobat, enggak, ya, enggak begitu. Saya pernah diundang di satu di beberapa kali lah sering ya diundang di Full Gospel itu. Mereka biar direktur, biar apa, mereka angkat meja aja. Angkat kursi, mereka angkat kursi, bersih-bersih, mereka ngepel juga gedungnya, apa. Padahal itu orang-orang direksi itu. Ya, orang kaya yang punya perusahaan. Ya, jadi memang, ya disitulah. Ya, kalau gesekan itu terjadi biasanya kalau kita mungkin mereka sering ketemu. Tapi kalau saya perhatikan apa yang dibicarakan dari firman Tuhan itu oleh Pak Pendeta Manik, ya mungkin juga belum pernah ketemu Pak Pendeta Manik ya. Ya mungkin ketemu di Zoom atau di mana. Ya tapi biasalah suka ada itu di mana-mana juga ya. Mau menonjol diri, wah. Apalagi kalau dia lihat kita ya diam aja. Orang suruh ini kita iya aja. Dia lihat juga mungkin ya bagaimana lah penampilan kita, perform kita seperti apa. Banyak orang yang begitu mengambil kesempatan untuk meremehkan kita gitu loh. Gitu. Jadi ya kita hanya bersyukur aja ya. Tetapi ada saat-saat tertentu dan sering terjadi bahwa kalau kita memang hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan, Tuhan juga permuliakan. Ya. Di mana kita berada, Tuhan permuliakan. Ya. Seperti saya kalau pergi pelayanan, ya begitu saudara. Tuhan juga permuliakan. Makanya waktu Sandra Nir, dia berdoa buat saya, dia berkata begini, Sandra Nir, hamba Tuhan dari seorang pendoa syafaat ya, dari luar negeri. Dia berkata, saya nggak mau berdoa buat mata kamu, tapi saya mau berdoa supaya Tuhan pakai kamu dalam pelayanan. Dan banyak orang terkagum-kagum ya karena Tuhan yang ada di dalam dirimu. Saudara, jadi saya bersyukur bahwa Tuhan memang bisa pakai kita semua, tentunya sesuai dengan kasih karunia yang Dia berikan kepada kita. Oke. Amin. Terima kasih. Saya agak ngikutin, nggak apa-apa Pak Derikson. Ya silakan Pak Derikson, saya kembalikan. Ya kayaknya Bu Messi ini udah mau ngomong ini. Silakan Bu Messi pengalamannya.
Terima kasih, Mbak Direkson. Ya, memang dalam pelayanan pasti ada kegiatan ya. Tapi Tuhan, ya. Dimanapun saya itu lakukan baik ya. Sesuai